Alhamdulillah. Ustazah mau ngecek dulu siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah, semuanya sehat-sehat ya sampai seterusnya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita terlebih dahulu berdoa. Yang mana dipimpin Ananda Kakak. Tidak, Allahu Akbar. Pembelajaran pelima ya hari ini ya, pelima. Apa itu pelima? Yang mana disebut dengan singkatan pelima, proyek penguatan profil peraca Pancasila. Untuk hari ini pelima kita temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Yang mana topiknya itu mengelola sampah di lingkungan sekitar. Yang mana nanti kita akan membuat ataupun mengelola sampah yang ada di sekitar kita untuk kita buat sebagai ide ataupun kreasi seperti yang mana dianjurkan Allah Subhanahu wa taala nanti, bersih itu sehat dan bersih itu indah. Oke. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu yang mana proyek pelima itu yang mana bertujuan meningkatkan kesadaran siswa terhadap berkelanjutan dan mendorong untuk menerapkan gaya hidup sehat. Bisa dipahami? Oke. Untuk Anda semua, pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran kita yang mana tujuannya, yang mana siswa mampu pentingnya menjaga lingkungan melalui mengelola sampah. Ananda nanti bisa menggunakan sampah itu ataupun mempergunakan sampah itu dengan hasil sebagai karya. Oke. Kemudian yang kedua, siswa kreatif memanfaatkan barang bekas dengan barang bernilai, tidak main buang aja. Bisa dipahami? Oke. Yang ketiga, siswa membuat kaligrafi dari sedotan ataupun kartun bekas yang berteknik dengan benar. Nanti kita untuk saat ini barang bekas yang kita gunakan adalah dari bekas pipet ataupun sedotan dan kardus bekas, oke? Nah. Kemudian sebelum kita mulai yang mana ke proyek kita itu ataupun mendaur ulang sampah itu, perlu kita ketahui apa jenis sampah yang biasa kita temui di lingkungan rumah, lingkungan sekolah. Siapa yang bisa? Ya. Iya, betul. Apa lagi? Sampah anorganik. Iya, siapa lagi? Iya. Iya, ada lagi. Siapa lagi masih ada? Oke, itu adalah jenis-jenis sampah nanti yang mana yang bisa disebut ataupun bisa didaur ulang. Oke, kemudian ada satu lagi yang sering terjadi di lingkungan kita. Di sini sebelum kita masuk kita ada video pembelajaran yang tentang sampah. Silakan disimak. Ini sering terjadi di lingkungan yang tidak kita sadari, kita lakukan. Didengarkan, disimak. Silakan disimak videonya ya.
sampah. Sampah dapat didefinisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Umumnya, sampah berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia, seperti kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, pertanian, dan berbagai kegiatan lainnya. Kita pasti sering melihat sampah yang berserakan di sekitar kita, baik itu di pinggir jalan, sungai, hingga di lahan kosong. Padahal membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan aroma yang tidak sedap, banjir, mengurangi kesuburan tanah, hingga menjadi sarang nyamuk. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan dipisahkan sesuai jenisnya. Berikut jenis-jenis sampah. Berdasarkan sifatnya sampah dibedakan atas sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri, jamur, kuman, dan cacing di tanah. Sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya adalah kotoran hewan, ranting pohon, daun kering, kulit buah, sisa sayur, daging, atau tulang ayam. Sampah organik ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos untuk membantu tanaman tumbuh dengan baik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat diurai atau tidak dapat membusuk dan akan terus ada di tanah walaupun telah tertimbun tanah selama bertahun-tahun. Contohnya adalah botol plastik, kantong plastik kemasan, kaleng botol, kaca, styrofoam, sikat gigi bekas, dan karet ban. Sampah anorganik ini dapat dimanfaatkan menjadi bahan daur ulang seperti tas, pot, lampu gantung, atau celengan. Berdasarkan wujudnya, sampah dibedakan atas sampah padat, cair, dan gas. Sampah padat, contoh sampah padat seperti plastik, kertas, karet, dan lain-lain. Sampah cair, contoh sampah cair antara lain air sabun, air bekas cucian, limbah air dari pabrik, dan limbah toilet. Sampah gas dapat dikatakan sebagai emisi dan biasanya dikaitkan dengan polusi. Berdasarkan asalnya, sampah dapat dibedakan atas sampah alam, sampah manusia, sampah nuklir, sampah industri, sampah pertambangan, dan lain-lain. 1. Sampah alam. Sampah alam adalah sampah yang berasal dari alam atau terbentuk secara alami. Contohnya adalah dedaunan kering, ranting, kulit kayu, dan buah-buahan yang membusuk. Umumnya, sampah alam tidak menimbulkan masalah karena mudah diuraikan secara alami. 2. Sampah manusia. Sampah manusia adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia. Sampah ini merupakan sisa dari proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh manusia. Contohnya adalah urin dan feses atau tinja. Sampah manusia dapat berbahaya bagi kesehatan jika tidak ditangani dengan baik. Hal ini karena sampah manusia dapat menjadi pembawa bibit penyakit yang disebabkan virus dan bakteri. 3. Sampah konsumsi. Sampah konsumsi adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia karena mengkonsumsi atau menggunakan. Secara umum, sampah konsumsi dapat dikatakan sebagai sampah-sampah yang dibuang ke tempat sampah. 4. Sampah nuklir atau radioaktif. Sampah nuklir adalah sampah yang dihasilkan dari reaksi fusi dan fisi nuklir. Reaksi tersebut menghasilkan uranium dan thorium yang merupakan bahan berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Sampah nuklir dapat menimbulkan radiasi dan mencemari lingkungan. Oleh karena itu, jenis sampah ini harus ditangani secara khusus. 5. Sampah industri. Sampah industri adalah sampah yang dihasilkan oleh kegiatan industri. Contoh sampah ini beragam, tergantung pada jenis industri yang menghasilkannya. Hampir semua produk industri akan menjadi sampah pada suatu waktu ketika sudah tidak dapat digunakan lagi. 6. Sampah pertambangan. Sampah pertambangan adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan maupun sisa dari produk pertambangan. Namun secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sampah organik, sampah non-organik, dan sampah B3. Oke, itu sampah awal yang kita tonton adalah tentang sampah. Kira-kira sudah bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, yang mana tadi sampahnya itu, yang mana? Yang sudah kita tonton bersama, kita simak bersama. Sampah itu segala sesuatu yang dianggap tidak berguna. Kemudian, apa lagi tadi? Sampahnya tadi, apa jenisnya? Yang kita simak? Sampah organik. Sampah organik. Kemudian? Yang kemudian? Ya, yang sampah organik contohnya seperti sisa makanan, kulit buah, sayuran, ataupun limbah dan sebagainya. Sedangkan anorganik yaitu bahan yang bisa didaur ulang seperti apa? Plastik, kaca. Ya, terus kemudian yang ketiga apa? Sampah elektronik. Ya, itu adalah sisa ataupun bekas ponsel, komputer yang tak bisa dipakai
kita butuh bisa menjadi kerajinan tangan kita masing-masing. Oke, sebelum kita memulainya, ada caranya. Yang mana caranya itu adalah sebelumnya ini sebagai contoh ya. Dipahami nanti caranya seperti ini. Perhatikan ya, nanti caranya seperti ini. Oke, itu nanti caranya ya. Tapi sebelum kita memulai ataupun membuat karya tersebut, kemarin kita sudah memungut sampahnya ya. Yang mana sampahnya itu sudah kita simpan di tempat yang kita simpan. Sekarang kita akan melihat ataupun memilah sampah tadi. Oke, sampah yang kita butuhkan untuk membuat apa? Kaligrafi yang berupa dari kardus dan oke, boleh kita ambil bersama, kita pilah masing-masing sampah yang ada yang sudah kita kumpulkan. Oke? Secara yang perempuan dulu. Harus ada ya, Kak? Kak, boleh dibawa? Yang mana? Boleh masuk? Boleh masuk? Boleh masuk? Oke. Yang sudah ngambil boleh masuk ya. Oke, dibawa bahan mana bahan-bahannya? Oke, boleh. Oke. Memang ini datang. Oke, boleh dah. Ayo, oke. Oke. Iya, boleh. Ya, saya. Oke. Tidak ada lagi. Itu masih ada kardus tuh. Oke, ayo. Ayo, silakan digunting terlebih dahulu. Ya. 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 Ini digunting 2 cm ya, 2 cm seperti ini. Ayo, sebelumnya itu ukurannya itu 2 cm ya, Nak. Biar tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek ya. Digunting. Digunting. Ya, 2 cm ya. Ayo, sama-sama bekerja sama anak tukang gunting, anak tukang lem. Ayo, silakan dilem. Yang sudah ada barangnya itu ada yang tukang lem, ada yang tukang gunting ya. Mana? Ya. Mana tadi kertasnya? Ini saya dapat tuh kertasnya. Ya, yang mana nih?
aja. Nah, dulu aja. Nah, ini kakak tukang lem ya, kamu nggak bisa. Nah, tukang gunting lem di sini. Nah, kakak tukang masukin. Udah jadi kakak ayo kasih lemnya lah. Guntingnya. Nah, terus dioleskan. Nah, oke. Diberdirikan seperti ini kak. Seperti ini. Bisa? Bisa? Oke. Nah, satu tukang lemnya biar kalian tangannya kemana-mana ya. Oke, kakak tukang gunting kan tadi? Nah, tukang gunting. Kerjakan masing-masing mana bagiannya ya. Ada yang mau yang susah? Ada yang susah? Oke. Kitanya yang tadi perlukan jangan dimainkan ya. Abang, teman-temannya kerja sama. Bisa kan? Iya hebat, gitu kan? Satu tukang gunting, yang lainnya ada yang pasang ya. Selesai kan? Woi mantap. Ini kelompokan ini sudah? Mana? Oke, mantap. Alhamdulillah cantiknya. Siapa ini yang buat nih? Nih. Mana? Oh, mantap. Nih, kelompokan ini sudah? Oke. Oke, kalau sudah, berarti kita bisa presentasikan ke depan dulu masing-masing ya. Oke? Bisa dipresentasikan? Oke, semuanya mana rapinya? Ini rapinya. Sebelum presentasi, tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, ya, tepuk semangat. Nah, coba diangkat semua karyanya dulu. Katanya sudah selesai buat kelompok. Alhamdulillah, mantap. Sekarang presentasi ke depan 2 orang per kelompok putusan aja ya. Ayo, kelompok 1. Kelompok 1. Oke, silakan. Ini hasil karya kelompok 1. Silakan diangkat. Mantap. Tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 2. Ayo, kelompok 2. Ya. Ditunjukkan. Ayo, lihat terus kelompok 2. Warna apa yang dibuat? Cantik tidak? Tepuk tangan. Kelompok 3. Ayo, siapa yang lukisannya? Ayo kakak. Dilihatkan ya sama teman-temannya. Ayo diangkat tinggi-tinggi. Hasil dari
kebaikan. Terus yang mana untuk hari ini kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yang kelima, mengelola sampah adalah supaya kita bisa melestarikan lingkungan kita masing-masing supaya tidak terjadi apa? Apa kalau banyak sampah? Banjir. Apa lagi? Terus apa lagi? Membuat penyakit. Tumpukan sampah yang tidak ada habisnya. Manusia yang tidak ada kesadarannya, terkadang itu yang membuat penyakit. Dia yang buang sampah dan dia yang terkena penyakit, ya kan? Berarti kita harus sadar masing-masing. Oke, bisa dipahami sampai di situ? Oke, untuk proyek hari ini ada nggak kira-kira yang tidak bisa memahami dari pengelolaan sampah yang sudah kita pelajari hari ini? Masih ada? Oke. Ada yang tidak paham hari ini, semuanya paham? Paham. Nah, kemudian untuk selanjutnya, pelima selanjutnya yang akan kita lakukan masih berkelanjutan, masih gaya hidup berkelanjutan yang dari tempat bekas yang lain. Mungkin minggu depan kita menggunakan botol ya, botol yang seperti ini. Oke ya. Minggu depan insya Allah kita akan membuat botol yang dianggap sampah menjadi sebuah karya. Itu yang hari ini Ustaz dianggap sudah bisa semuanya mengelola sampah dari kardus dan sedotan ataupun pipet. Dan untuk besok kita menggunakan botol bekas. Besok